Pernah nggak sih ngerasa kayak udah ngiklan totalitas, desain cakep, copywriting keren, bahkan bonus dan diskon udah dikasih. Tapi hasilnya nihil. Kayak lempar batu ke laut, plung, hilang. Nah, masalahnya bisa jadi bukan di promonya, tapi kamu jualan ke orang yang nggak butuh. Di video ini kita bahas gimana cara bikin strategi marketing yang benar-benar nyampe ke sasaran. Karena anak marketing harus ngerti, yang penting bukan teriak paling keras, tapi ngomong ke orang yang lagi pengen denger. Ini prinsip penting yang sering dilupain. Uang itu kumpul di sekitar masalah. Kalau kita bisa jadi solusi yang relevan, pasar akan datang sendiri. Misalnya, banyak ibu-ibu capek ngurus anak di rumah. Ada peluang buat produk parenting, edukasi anak, atau bimbingan belajar. Banyak anak muda bingung cari tambahan penghasilan. Masuk tuh produk digital, tools jualan, kelas freelance. Jadi sebelum mikir mau jual apa, coba lihat dulu. Masalah apa yang lagi rame di sekitar kita? Strategi marketing tanpa mapping itu kayak nembak tanpa bidikan. Capek iya, tepat nggak? Kita perlu tahu siapa target kita, apa masalah mereka, di mana mereka aktif, gaya komunikasi mereka kayak apa. Contoh, jualan skincare buat remaja beda banget cara mainnya dibanding skincare untuk emak-emak 40+. Channel beda, gaya bahasanya beda, kebutuhan emosinya juga beda. Banyak yang fokus bikin produk paling keren, tapi lupa. Yang penting bukan siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling nyambung. Pasar nggak peduli kamu lulusan mana, pakai kemasan mahal atau enggak, yang mereka peduliin. Ini bisa bantu saya nggak? Jadi, bangun dulu koneksi emosinya, baru masuk ke penawaran. Karena pasar itu rame dan beragam. Satu produk bisa punya respon beda di tempat yang beda. Di kota A laku keras, di kota B sepi banget. Kenapa? Karena nggak semua pasar punya karakter yang sama. Jadi, saat kamu punya 5 produk, bukan berarti semuanya harus dijual ke semua orang. Tapi, petakan, produk mana cocok untuk kota segmen pasar tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian panasnya. Persaingan. Di pasar yang kompetitif, kamu bukan cuma butuh strategi biasa, tapi marketing warfare strategi. Bukan cuma soal jualan lebih cepat, tapi soal gimana kamu bisa jadi pilihan utama, gimana kamu mengungguli pesaing, gimana kamu memenangkan perhatian pasar. Karena sekarang, yang menang bukan yang paling ramai, tapi yang paling nyambung dan relevan. Banyak yang iklan hanya berdasarkan demografi dan angka. Tapi lupa, yang beli itu manusia, punya rasa. Orang beli bukan karena logika doang, tapi juga karena emosi, ketakutan, harapan, dan identitas diri. Contoh, orang beli asuransi bukan karena ngerti polis, tapi karena takut keluarga terlantar. Orang beli skincare bukan buat putih, tapi biar pede ketemu temen. Nah, strategi yang benar adalah yang nyentuh perasaan itu. Strategi yang tepat itu bisa diulang. Kalau kamu udah nemu pola promosi yang berhasil, langsung dokumentasikan, ukur, dan duplikasi. Misalnya, campaign A di segmen B tembus 100 juta rupiah. Ulangin dengan bahasa yang mirip untuk segmen serupa. Jangan tiap bulan mulai dari nol. Yang efektif, ulang. Yang gagal, tinggalin. Marketing yang bagus itu bukan yang ribet, tapi yang repeatable dan scalable. Nggak semua strategi cocok di semua produk. Makanya penting banget kamu pelajari banyak studi kasus. Dari situ kamu bisa tahu strategi mana yang cocok buat kasus A dan strategi mana yang harus dihindari di kasus B. Dari situ juga kamu bisa kombinasikan jadi strategi baru yang sesuai dengan gaya bisnismu. Ini yang disebut turunan strategi, hasil dari pengamatan dan praktek.
bukan sekadar teori. Jadi, dari semua yang kita pelajari hari ini, intinya satu, jangan asal jualan, jualanlah ke orang yang butuh dan siap beli. Uang itu berkumpul di sekitar masalah. Marketing yang cerdas adalah yang bisa mendeteksi masalah, menawarkan solusi, dan menyampaikannya dengan cara yang nyambung. Kalau kamu ngerasa sekarang udah lebih ngerti, jangan lupa klik subscribe, kasih like, dan komentar. Dan share video ini ke teman-teman sesama pebisnis, karena kita di sini belajar bareng. Dan yang pasti anak marketing harus ngerti,